Shalom, puji Tuhan, kita boleh tiba pada GPI Arauna Online pada hari ini. Kita mengucap syukur karena kita boleh sampai pada bulan Februari. Kita mengucap syukur karena bersama-sama dengan Tuhan kita masih diberi kekuatan, kesehatan pada saat ini. Mari kita fokus menyembah Dia, kita nyatakan kasih kita kepada Dia pada hari ini. Kami merasakan kasih setia Engkau ya Bapa sepanjang masa pandemi ini. Dan kami percaya ya Bapa, kasih setiamu akan mengikuti kami ya Bapa sepanjang tahun 2021. Kami bersama-sama dengan Engkau. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami memuji dan kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami masuk pada bulan kedua dalam tahun ini ya Bapa. Sungguh suatu anugerah yang berasal daripada Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh sampai pada saat ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau mendiamkan semua suara-suara dalam hati kami ya Bapa, kecuali suara Engkau berbicara ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu ya Bapa. Engkau berikan buat kami rema yang terbaru ya Bapa. Untuk 1 minggu ke depan kami percaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom saudara, kita memasuki minggu pertama bulan Februari, bulan yang spesial. Saya katakan spesial kenapa? Ada 2 momen yang kita rayakan walaupun tetap online saudara. Yang pertama adalah Imlek, yang kedua adalah Valentine ya. Kalau tidak salah bulan ini tanggal 12 kita Imlekkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh-sungguh spesial. Kenapa di hari-hari yang spesial ini kita merayakannya dengan cara yang spesial? Kalau Imlek itu, kalau Valentine itu hari kasih sayang, maka Imlek itu hari kasih uang, saudara. Ya, jangan lupa kasih uang, kasih angpau kepada anak-anak saudara. Kalau sudah digerakkan, sekarang bisa pakai angpau virtual. Yang penting catat nomor rekeningnya saja. Saudara bisa kirim. Untuk murah hati itu pasti punya banyak cara, saudara. Kita bisa kreatif menyalurkan berkat-berkat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap Februari kita membahas tentang hubungan, tentang kasih. Untuk mengingatkan kita, kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun profesor, sekalipun ahli teologi, sekalipun orang yang berilmu, psikolog sekalipun, saudara tidak ada seorang pun yang benar-benar pandai dan pintar membangun hubungan. Oleh karena itu, ini adalah sebuah pelajaran seumur hidup. Jangan merasa gagal ketika saudara gagal membangun hubungan yang baik. Mungkin saudara ketika sedang beribadah saat ini, saya barusan tadi pagi gagal. Enggak apa-apa saudara. Orang pemenang itu bukan tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah menyerah, dia akan selalu bangkit. Mari kita jadi pemenang-pemenang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan atau relation ternyata memiliki sebuah kata yang unik, saudara. Itu diambil dari kata bahasa Latin, relatio. Ya, relatio. Ada yang unik, selain menjelaskan relatio itu sebuah hubungan, tapi disebut relatio itu sebuah cerita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun hubungan, maka kita bisa bercerita. Orang yang tidak punya hubungan, tidak punya cerita, saudara. Hubungan atau relasi itu bicara juga tentang pertalian, sebuah ikatan. Kita tidak bisa berhubungan
tanpa kita terikat hati kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita mengambil tema relasi atau hubungan yang berkenan juga dengan kasih. Saudara. Kenapa saya katakan? Ya, kita lihat dulu pandangan sebuah kamus tentang hubungan. Saudara, di situ dikatakan begini, saya baca di catatan, jika Anda dapat berhubungan dengan seseorang, maka Anda dapat memahami perasaan atau perilakunya, sehingga Anda dapat berkomunikasi atau menghadapinya dengan mudah. Kenapa saudara? Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mudah karena kita tidak membangun hubungan. Kita tidak menghubungkan diri dengan orang itu. Kita lebih banyak mengingini, kita lebih banyak mengharapkan sesuatu dibangun kita membangun hubungan dengan orang tersebut. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari di bulan ini kita belajar kembali membangun hubungan. Baik dengan pasangan, dengan teman, maupun dengan anak-anak kita. Ataupun dengan relasi bisnis kita. Rekan bisnis kita. Saudara, hubungan itu aset. Hubungan itu aset, saudara. Saya ketemu orang-orang yang sukses. Satu kali ada teman saya, kami kaget karena gereja bisa memakai stadion. Waktu itu, saya tanya, Pak, Bapak kenal dari mana? Ternyata orang ini yang saya kenal dia pengusaha sukses. Dia berkata, saya dulu pasang parabola di rumahnya dia. Loh, dulu Bapak bisnisnya parabola? Tidak, saya tukang pasangnya. Wow, ternyata kemampuan orang ini membangun hubungan, membawa dia juga pada kesuksesan. Orang yang pintar membangun hubungan, dia akan terarah kepada kesuksesan. Tapi jangan dibalik saudara, saudara membangun hubungan supaya sukses. Itu ada motivasi tersembunyi. Hari-hari ini ada banyak orang membangun hubungan supaya sukses. Salah, sukses itu hanya akibat. Dan lebih dari itu saudara. Mari membangun hubungan itu dengan ketulusan, apalagi di masa pandemi ini. Angka perceraian, angka perselingkuhan begitu meningkat. Kenapa? Karena banyak orang gagal dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang semestinya dia bangun. Misalnya dengan pasangan, suami atau istri. Banyak perseteruan meningkat. Kenapa? Karena kita harus banyak tinggal di rumah. Kita jarang ketemu orang, kita ketemu orang yang sama dan gesekannya dengan orang yang sama terus-terus. Akhirnya kita tidak pandai membangun hubungan lagi. Oleh karena itu, mari saudara kita belajar membangun hubungan. Ya, saudara, hubungan adalah tema utama hukum Tuhan. Kalau saudara masih ingat satu kali Yesus, Tuhan sendiri berkata, ketika dia ditanya hukum mana yang terutama menurut Alkitab, Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang sama dengan itu, sama dengan mengasihi Tuhan adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ternyata hubungan itu menjadi hukum utamanya Tuhan. Yang dibalut di dalam kasih. Kenapa pakai kata kasih? Karena kasih adalah bahan bakar utama sebuah hubungan. Kasih adalah pengikat dari hubungan kita. Ketika orang kehilangan kasih, maka putuslah hubungan. Kenapa ada orang putus pacaran? Karena dia kehilangan kasih. Kenapa orang pisah? Karena dia kehilangan kasih. Kenapa orang merugikan orang lain dengan sengaja? Karena dia kehilangan kasih. Oleh karena itu saudara, mari kita bulan ini, sekali lagi saya katakan, kita kembali di-refresh, kita diingatkan kembali untuk belajar membangun hubungan. Kita ke ayat tema yang juga menjadi ayat tema bulan ini. Ayat tema khotbah ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 12, saya akan ulang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Perhatikan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita melihat di ayat ini. Kita akan bahas ayat yang saya kasih garis bawah dan juga kasih warna yang berbeda. Di situ ada dikatakan saling mengasihi di ayat 11. Saling mengasihi. Saling, apa itu saling saudara? Ya, kalau kita membaca saling adalah perbuatan yang berbalas-balasan. Satu sama lain.
timbal balik dan saling menguntungkan. Itu namanya saling, saudara. Saling itu perbuatan berbalas-balasan, satu sama lain timbal balik dan saling menguntungkan. Perhatikan ini, ketika kita saling, perhatikan, ketika kita saling mengasihi, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Saudara, mari kita saling berbalas-balasan satu sama lain. Saya lihat jemaat saling kirim kue. Semoga itu dasarnya karena kasih, bukan karena tidak enak hati. Engkau mengasihi jemaat satu dengan yang lain, engkau mengasihi sesamamu, mengasihi mertuamu, kirim, saling. Ketika kita saling, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Saudara, saya mau katakan, mengasihi itu tidak perlu modal. Hanya butuh hati. Di mana ada hati yang mengasihi, modal pasti akan keluar. Modal bisa kita dapat. Saya katakan demikian. Kenapa? Kalau engkau berpikir, Pak, saya orang tidak punya, saya sulit mengasihi. Saudara, engkau mungkin tidak bisa memberi materi, tapi kau bisa memberi perhatian. Perhatian itu gratis. Pernahkah saudara tanya kepada orang lain, gimana kabarnya? Apa yang bisa saya bantu? Iyo, tidaklah ada pembantu. Bila perlu kita tolong rumahnya. Ada banyak orang beralasan karena dia tidak punya kasih. Kasih itu tidak banyak alasan. Demikian pula dalam pernikahan. Kalau kita mengasihi tidak banyak alasan. Saudara, kita akan terus belajar tentang kata mengasihi ini. Tadi ada kata saling dan dikatakan mengasihi. Khusus di ayat ini, maka dipakai kata agapao. Apa itu agapao? Dari kata agape. Agape itu kasih yang besar. Kasih yang tanpa syarat. Dan ternyata kata agapao, mengasihi ini dipakai oleh Tuhan ketika dia mengasihi kita. Ini bicara sebuah kata yang digunakan tentang kasih Tuhan terhadap manusia. Kasih yang sangat besar, kasih yang tanpa syarat. Dan juga unik, kata mengasihi ini, agapao ini juga dipakai untuk mengasihi musuh. Saudara, kita tidak bisa mengasihi orang yang menyakiti kita kalau kita tidak punya agape. Kita tidak bisa agapao kalau kita tidak punya agape. Bedakan dengan phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Yang paling banyak digunakan oleh Tuhan adalah kata agapao dan agape. Kasih yang besar tanpa syarat. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita yang menyakiti kita terus-menerus, baik sengaja maupun tidak sengaja? Bagaimana kita bisa mengasihi anak-anak kita yang melupakan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi tetangga kita yang setiap kali buang sampah sembarangan menimbulkan aroma yang bau yang begitu luar biasa dan memenuhi ruangan rumah kita? Atau ada tetangga kita sembarangan aja ambil barang di teras rumah kita? Dibutuhkan agapao. Kasih, mengasihi yang besar tanpa syarat, saudara. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi pergumulan terhadap orang-orang yang mempersulit hidupmu, menyakiti hidupmu. Siapa yang sedang memusuhi engkau saat ini? Menyakiti saudara, merugikan saudara. Mari kita agapao, agape. Saudara, agape bukan berarti kita membiarkan orang itu terus sembarangan hidupnya. Kalau orang itu merugikan secara hukum, kita bisa perkarakan secara hukum untuk mendidik orang itu. Tapi bukan untuk menghancurkan orang itu. Karena kita berkata, yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut tentang kata mengasihi tadi. Mengasihi adalah akar membangun sebuah hubungan. Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu, saudara, kita akan sulit membangun hubungan dengan sesama. Mengapa dan ada apa dengan kasih? Sampai diulang-ulang. Tahukah saudara, Yohanes penulis, Rasul Yohanes penulis kitab ini, karena Yohanes Pembaptis itu sudah dipenggal kepalanya sebelum sempat nulis kitab suci, maka penulis ini adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus, bahkan dia bisa bersandar ketika duduk kepada Yesus. Saya merindukan pengalaman saudara dan saya mengalami bersandar kepada Yesus, karena melalui kedekatan bersama Yesus, kita mengalami kasih yang besar, maka kita menemukan kasih. Yohanes disebut rasul kasih, dia paling banyak kasih. Tadi saya sudah katakan tentang hubungan. Hubungan dan kasih itu berkaitan yang sangat erat. Dan itu merupakan hukum utamanya Tuhan. Membangun hubungan adalah hal yang sangat utama, melampaui kesuksesan, melampaui yang saudara bisa capai. Saudara, kita akan belajar tentang itu. Mengapa dan ada apa dengan kasih?
Kasih adalah pondasi dari sebuah hubungan. Tadi saya sudah katakan, akar dari sebuah hubungan. Dan juga keterhubungan kita dengan Allah. Ya, mereka yang tidak mau hidup dalam kasih dan saling mengasihi akan sulit terhubung dengan Tuhan. Orang yang tidak mengasihi akan sulit terhubung dengan Tuhan. Yang ada dia cuma mengingini. Kalau datang ke gereja, ibadah, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Tapi tidak ada kasih kepada Tuhan. Dan orang yang tidak punya kasih tidak akan terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hubungan itu penting. Ketika engkau bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hubungan yang indah, yang didasari oleh kasih. Engkau punya keterhubungan dengan Tuhan. Keterhubungan dengan Tuhan itu segala-galanya. Oleh karena itu saudara, mari kita tidak sekedar ingin berkat-Nya, tapi kita rindu terhubung dengan Tuhan dengan erat. Katakan terhubung dengan Tuhan dengan erat. Tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Di ayat 12 di ayat bacaan kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Perhatikan kata melihat Allah. Saudara, Allah itu roh. Satu kali ada anak sekolah minggu kita tanya ke papanya, mama, berkata kepada papa dan mamanya, juga waktu ketemu saya berkata kepada saya juga, anak belum sampai 5 tahun ngomong gini, saya mau melihat Tuhan. Bukan karena dia mempertanyakan, dia rindu melihat Tuhan. Lalu saya berkata, Allah itu roh. Roh itu seperti udara, angin. Kamu bisa lihat angin, dia manggut-manggut. Bukan, maksudnya warnanya apa? Bentuknya apa? Oh, tidak tahu. Berarti kamu tidak bisa melihat angin. Tapi angin ada enggak? Udara ada enggak? Ada. Saudara, Tuhan itu roh. Roh tidak kelihatan, tapi tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak nyata. Saya percaya roh Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kita dan juga hadir di saat ini ketika kita bersekutu menjamah setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa ibadah online itu ibadah. Sebuah ibadah, saudara, engkau perlu percaya bahwa Tuhan itu hadir. Tadi dikatakan melihat Allah. Tadi anak kecil tanya mau melihat Allah. Saudara, jangan coba-coba menunjukkan Allah itu seperti apa. Karena kita bisa salah. Tapi tunjukkan Allah lewat karakternya, yaitu kasih. Biarkan anak-anak kita diperkenalkan dengan Allah oleh Allah sendiri. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi anak kita bisa kenal Tuhan. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Oleh karena itu saudara, bawa anak-anak kita kepada Tuhan senantiasa. Jangan pusing ketika anakmu, jangan hanya pusing ketika anakmu nilainya jelek, tapi pusinglah juga ketika anakmu melewatkan ibadah online, melewatkan ibadah bersama Tuhannya. Sesudah ibadah ini ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Tadi kita belajar, kita tidak bisa melihat secara Allah secara fisik. Kenapa? Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Tapi ketahuilah, kekudusan Allah bisa menghanguskan kita ketika kita belum diubah oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Satu kali kelak, Paulus berkata begini, aku hanya samar-samar melihat Tuhan. Tapi satu kali kelak aku akan melihat muka dengan muka. Artinya kita bisa kelihatan, kita bisa melihat Tuhan secara nyata. Kapan? Ketika Yesus datang kedua kali dan tubuh kita diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang sempurna, yang kudus, dan kita ketemu dengan Dia muka dengan muka. Saudara, Tuhan bisa dilihat kapan? Tunggu waktunya. Saat ini, engkau hanya bisa merasakan hadirat-Nya. Engkau hanya bisa menjumpai Dia lewat firman dan roh-Nya yang bekerja secara nyata. Engkau bisa melihat Tuhan lewat karya-Nya yang besar dan ajaib. Sampai hari ini saya dengan istri saya mendoakan orang-orang sakit hanya lewat online, lewat video call, lewat WhatsApp call, dan mereka mengalami kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena itulah cara Tuhan menyatakan dirinya melalui berkat dan mujizat. Saya percaya mujizat juga masih ada ketika saudara sedang melihat tayangan ini. Jarak tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Musa berkata, aku mau melihat Allah, aku mau memandang wajah-Mu Tuhan, nyatakan rupa-Mu kepadaku. Tuhan berkata, Musa, tidak ada seorang pun yang bisa memandang aku dan tetap dapat hidup. Karena tubuh kita belum diubah dalam kemuliaan. Nanti satu kali kelak, ketika Yesus datang kedua kali, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita akan bisa melihat. Namun,
Perhatikan ini, kita tidak bisa melihat Allah. Anak saudara tidak bisa melihat Allah. Tapi ketika engkau hidup dalam kasih dan kita hidup dalam kasih, kita saling mengasihi. Kasih adalah karakter, sifat utama Allah. Ketika engkau hidup dalam kasih, maka Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata lewat hidupmu, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar membangun hubungan yang didasari oleh kasih. Hubungan itu dibalut oleh kasih, diikat oleh kasih, dan kemudian di dalamnya ada DNA kasih yang menjadi faktor utama dalam membangun hubungan itu. Saudara, biar kasih itu menjadi sifat kita, karena Allah adalah kasih. Saudara mau rindu melihat Allah dan menyatakan Allah lewat banyak orang. Lewat kasih, mari belajar membangun hubungan dengan benar, didasari oleh kasih yang murni, bukan oleh nafsu, bukan oleh keinginan atau motivasi diri yang salah. Mari kita bangun kasih yang tulus, dan oleh kasih yang tulus itu kita bisa membangun hubungan. Saudara, beberapa saat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita, beberapa poin. Saya akan membawa saudara. Tadi dikatakan jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam dia dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tadi saya katakan memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak ada, karena dikatakan dia tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan belum tinggal dalam hidupmu, bisa jadi karena kau meninggalkan dia. Atau yang kedua, karena saudara belum lahir baru. Bulan lalu kita membaptis 3 orang karena menyerahkan diri kepada Tuhan, karena membuka hati. Satu kali Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk. Yesus mau tinggal di hati saudara. Dan melalui Yesus tinggal di dalam hati kita, kita mengalami kasih yang sempurna itu. Dan kasih yang sempurna itu membuat kita hidup di dalam kasih, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Tadi dikatakan bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Di ayat 11, Allah sedemikian mengasihi kita. Tahukah saudara sebesar apa kasih Allah buat hidupmu? Baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Perhatikan seperti apa Allah mengasihi saudara dan saya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita enggak pernah mengasihi Allah. Wong kita berdosa, kita jauh dari Tuhan. Kita memusuhi dia di dalam hati kita, dalam roh kita. Jangankan itu, saudara yang sudah ke gereja pun belum tentu mengasihi Tuhan. Saudara hitung-hitungan waktu sama Tuhan, hitung-hitungan hidupmu dengan Tuhan. Sementara kau berharap sesuatu yang besar dari dia. Apakah mengasihi? Tidak. Tapi perhatikan kabar baiknya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan memberikan anaknya. Di Yohanes 3:16 yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Bapa di surga cuma punya satu-satunya anak. Dan itu diberikan kepada kita. Saya mau tantang saudara. Saudara punya 3-4 anak. Saudara rela 1 anaknya saja dikorbankan. Punya 4. 1 dikorbankan. Saudara enggak rela. Seberat itulah perasaan Tuhan yang punya satu-satunya anak. Dia serahkan untuk kita. Itu kasih yang besar, makanya dikatakan Allah sedemikian mengasihi kita. Orang-orang yang sulit mengasihi karena dia tidak menyadari atau dia belum menerima kasih daripada surga. Atau yang ketiga, dia egois, hidup dalam daging. Dan orang-orang yang hidup dalam daging, dia akan binasa. Oleh karena itu saudara, mari kita pertama terima kasih Tuhan itu dengan iman. Tuhan mengasihi saudara, mengampuni saudara. Mati selagi saudara masih berdosa. Dia mau memeluk saudara pagi ini. Dia mau memeluk saudara seperti bapa yang sayang sama anaknya. Seperti ibu yang sayang dengan anaknya. Dia mau memeluk saudara sebagai sahabat yang menemani saudara di waktu yang sangat sulit, yang sangat berat. Dia mau menemani saudara, menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Buka hati. Kalau engkau pernah meninggalkan kasih Tuhan,
Mari kembali kepada kasih Tuhan yang besar. Jangan egois. Jangan egois. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Tapi terlebih dahulu kita menerima kasih itu dari Tuhan. Saudara, hari ini kita mau perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mengenang korban Kristus. Kasih Tuhan yang besar. Allah yang sedemikian mengasihi kita. Mari siapkan hatimu, lembutkan hatimu. Siapkan roti dan anggur di akhir penutup ini. Mari siapkan hati. Siapkan roti dan anggur, bagikan kepada anak dan istrimu, atau istri kepada anak dan suamimu. Minggu lalu saya katakan istri bisa jadi imam. Bagikan. Mari siapkan hati kita berdoa sebelum perjamuan kudus. Kami bersyukur pagi ini kami diingatkan kembali bahwa Allah sedemikian mengasihi kami. Tuhan, kalau ada kebocoran dalam hati karena kemarahan, kepahitan, kekecewaan, karena harapan yang belum tercapai, dan kami kehilangan kasih di hati kami, sentuh kami dengan kasih-Mu kembali. Sentuh kami, supaya dengan kasih yang besar itu, kami sembuh, kami pulih, kebocoran di hati kami tertutup, dan melalui kasih yang besar itu, kami mengasihi pasangan kami. Kami mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi orang yang melukai kami. Setiap kepahitan, kegeraman, kesedihan yang mendalam, yang membuat kami kehilangan kasih, pagi ini tahirkan semua, kuduskan, kami cabut semua akar pahit itu. Kami cabut dari pikiran kami, perasaan kami, hati kami. Kami cabut semua kemarahan, kegeraman, kekecewaan yang mendalam. Kami cabut dan kami buka hati untuk diisi kembali dengan kasih yang besar itu. Terima kasih, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi ini. Kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui makanan dan minuman yang kami gunakan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, bahwa saat ini makanan, roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya, mari katakan amin. Dan mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan roti ini. Mari siapkan cawan dan angkat di tangan kanan itu. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, Alkitab berkata bahwa cawan, air minum yang kita pakai saat ini, atau anggur yang sedang kita pakai sebagai bahan perjamuan kudus, menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan kita. Percayakah saudara, bahwa darah Yesus telah dicurahkan menjadi darah perjanjian bagi setiap kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini. Kami berterima kasih buat kasih yang sangat besar. Firman-Mu berkata, Engkau sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan satu-satunya yang Kau miliki, yang paling berharga di surga, yaitu anak-Mu yang tunggal. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar kasih Tuhan mengalir. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau yang sedang menghadapi kebuntuan, berikan hikmat yang baru. Kalau yang sedang lemah, berikan kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali.
Kalau ada yang sedang membutuhkan pertolongan yang lain, kiranya pertolongan Tuhan terjadi dengan ajaib. Berkati negara dan bangsa kami, biar pandemi ini cepat berlalu. Kalau itu terjadi karena dosa dan kesalahan bangsa ini, ampuni Tuhan. Namun kalau ini adalah sekedar bencana, berikan kami kekuatan dan supaya kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat supaya bisa menangani setiap musibah, wabah, bencana dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyelesaikan ibadah pada saat ini. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.